Di awal episode ini memperlihatkan Sudawirat yang telah terbebas dari belenggu penunduk pikiran oleh Raja Saputra yang sebelumnya telah dimusnahkan dengan Pasupati Prabu Angling Dharma. Siang itu, Sudawirat pun tampak sedang memacu kudanya ke kerajaan Sawopitu. Tujuannya pun jelas, yaitu dirinya ingin mengabdi kepada Prabu Jayadipa. Namun setelah sampai di Sawopitu, ia pun kaget karena mendapatkan serangan dari prajurit-prajurit Sawopitu, dan yang membuat ia tidak terima adalah bahwa dirinya dianggap pengkhianat oleh Prabu Jayadipa dan semua orang yang ada di situ. Awalnya, sikap Sudawirat pun masih sangat menghormati Prabu Jayadipa dan yang lainnya. Namun, setelah mereka memojokkannya dengan tuduhan yang tidak benar tersebut pun akhirnya membuat Sudawirat murka. Sudawirat pun kemudian mematek ajian rengga gunungnya dan langsung menghantam beberapa bangunan yang ada di sekitar tempat tersebut. Semua itu ia lakukan untuk melepas semua rasa kesalnya terhadap Prabu Jayadipa. Kenapa saya tidak diterima lagi di sini? Sudawirat, Gusti Prabu. rupanya kamu lupa ya. Dengan Raja Saputra, Kongsorupo dan Kongsorupi, mereka hampir mengubur kami hidup-hidup di penjara bawah tanah. Oh, tidak. Tidak, Gusti Prabu. Saya tidak melakukan itu. Dan saya tidak mengenal nama-nama yang Gusti sebutkan tadi. Kamu pengkhianat, Sudawirat. Setelah itu, Sudawirat pun dengan berapi-api menegaskan sekali lagi bahwa dirinya sama sekali bukan pengkhianat. Ya, karena memang semua yang dilakukannya adalah bukan keinginannya sendiri, namun karena pengaruh kekuatan iblis pusar angin yang menyusup dalam dirinya. Seharusnya Prabu Jayadipa dan yang lainnya harus bisa mengerti semua itu. Namun, mereka malah melihat apa yang telah dilakukan oleh Sudawirat dan bukan melihat apa yang menyebabkan Sudawirat melakukan semua keburukan tersebut. Sungguh raja yang sangat tidak bijaksana. Setelah menjelaskan semuanya, Sudawirat pun kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Sawopitu. Tidak! Saya bukan pengkhianat dan saya tidak akan pernah berkhianat. Mohon diingat, saya pernah menyelamatkan keluarga Gusti dengan tanpa pamrih, tanpa imbalan. Masih ingatkah kalian? Saya pernah menyelamatkan keluarga Gusti Prabu dari pembuangan. Sekarang ini, dengan niat baik, saya ingin mengabdikan diri pada Gusti Prabu. Kalau memang saya sudah tidak diterima, saya sudah tidak dikehendaki, saya akan pergi. Tapi tolong, jangan pernah sebut saya pengkhianat. Sementara itu di langit tanpa bintang, terlihat Rahwana dengan gelembung-gelembung jahatnya sedang terlihat sangat senang karena mereka sebentar lagi akan bisa melepas Badur dan Kasmala dari penjara langit tersebut. Itu artinya dengan lepasnya Badur dan Kasmala, maka kekuatan hitam akan semakin kuat di muka bumi. Kemudian gelembung Rahwana pun memerintahkan para bawahannya untuk menghancurkan penjara langit, sehingga Badur bisa kembali lagi ke bumi dan bebas menebar ke angkara murkaan lagi. Sudah saatnya. Apa yang harus kami lakukan? Hancurkan penjara langit itu. Ya, segera kami lakukan. Dari bukit itulah akan kamu awali petualangan. Malam itu, Badur dan Kasmala pun menuju Meranggas karena mereka merasakan ada hawa sihir di tempat Gendrawani, sehingga mereka pun penasaran dan segera menuju kediaman Gendrawani. Ternyata betul, Gendrawani sedang dalam keadaan terikat oleh rantai sihir Nyi Jantur. Badur pun kemudian segera melepaskan belenggu tersebut. Badur pun juga mengobati Soca Cendawa yang sebelumnya telah terkena hajaran Nyi Jantur sehingga tidak sanggup bangkit kembali. Setelah semuanya terbebas, mereka pun memutuskan untuk menjadi sekutu dan bekerja sama untuk memerangi Malwapati. Bopo, apa saya harus terikat terus oleh rantai Nyi Jantur ini, Bopo? Bopo. Kita kembali ke Malwapati, di mana
Setelah menguping pembicaraan Danang Sagita dan Batik Madrim serta Ki Lembu Aji tentang kemunculan Sengkang Baplang yang luar biasa, Singa Maruta pun dengan berkuda segera pergi ke Karangkitri, markas Sengkang Baplang. Setelah sampai, Singa Maruta pun langsung menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Sengkang Baplang guna menghancurkan Angling Dharma dan Batik Madrim. Singa Maruta pun kemudian menjelaskan tentang pengkhianatan Danang Sagita kepada Sengkang Baplang dan juga keadaan hingga kelemahan Malwapati untuk saat ini. Ikatan batin yang lepas dari Danang Sagita telah kembali ke tangan saya. Tapi tidak apa saya kehilangan dia. Kalau setelah ini saya mendapat sahabat baru yang lebih bisa dipercaya. Saya harap kita bisa menjadi sekutu yang benar-benar saling menguntungkan. Pasti. Di malam itu, Singa Maruta pun tampak baru pulang dari tempat Sengkang Baplang. Namun, belum sempat ia masuk ke kediamannya, Batik Madrim pun tiba-tiba muncul menghadangnya. Sang patih pun langsung memberondong pertanyaan yang membuat Singa Maruta gugup dan terlihat sangat tak suka. Mulai dari pasowanan yang selalu tak dihadirinya, sampai kepergian Singa Maruta yang sampai berhari-hari, yang kemudian pulang di malam hari seperti maling. Singa Maruta pun kemudian masuk ke bilik kediamannya dengan sangat marah. Ia pun merasa telah dicurigai oleh patih Batik Madrim. Sudah lama kita tidak ketemu. Dan kenapa Paman tidak datang dalam acara pasowanan? Saya tidak akan ke pasowanan kalau saya anggap tidak penting. Itu sudah kebiasaan saya. Iya. Pergi dalam beberapa hari, pulang malam dalam keadaan capek. Pasti Paman punya alasan tersendiri untuk itu, bukan? Nanda Madrim, saya tidak suka dicurigai. Belum selesai Batik Madrim menuturkan unek-uneknya kepada Singa Maruta, tiba-tiba ada seorang prajurit yang melaporkan bahwa kepatihan tengah disatroni oleh siluman yang mengganggu Dewi Kusuma Gandawati, istri patih Batik Madrim. Batik Madrim pun kemudian langsung menemui istrinya di kepatihan. Sang istri pun kemudian menceritakan bahwa yang baru saja datang adalah manusia siluman setengah badan yang mampu menjebol dan mengalahkan para prajurit. Namun, ia pun kemudian pergi tanpa meninggalkan bekas satupun. Batik Madrim pun kemudian menghubungkan kejadian tersebut dengan Sengkang Baplang yang mengancam Malwapati akhir-akhir ini. Siluman besar dan menakutkan, tanpa tubuh dan tanpa kaki. Di markasnya, Sengkang Baplang dengan bangga menerima kabar tentang keadaan Malwapati dari gurunya yang telah mengguncang kepatihan. Danang Sagita yang mendengar kabar yang baru saja menimpa kepatihan pun menyatakan dengan tegas bahwa yang datang ke kepatihan adalah Grenda Seba, sesembahan dan guru Sengkang Baplang. Karena dirinya pun pernah melihat sendiri sosok Grenda Seba tersebut. Ki Lembu Aji pun berpendapat bahwa Sengkang Baplang berarti akan benar-benar menyerang Malwapati. Sedangkan patih Batik Madrim pun kini telah curiga bahwa ada orang dalam yang menjadi mata-mata Sengkang Baplang, namun mereka belum bisa memastikannya. Saya bisa bayangkan bagaimana istri Batik Madrim ketakutan dan kepatihan goncang dengan kehadiran guru. Siluman itu adalah siluman Grenda Seba, yang sekarang menjadi sesembahan Sengkang Baplang dan penganutnya. Kalau begitu gawat, mereka akan benar-benar menyerang Malwapati. Di sisi lain, di Padepokan Gunung Kencana, Kencarupa dan Rupa Kenca pun sedang menjalankan tugas dari Sengkang Baplang dalam rangka menyampaikan surat untuk Priamitra dan Padmasari. Kedatangan mereka pun membuat sedikit kekacauan di padepokan tersebut. Setelah mereka berhadapan langsung dengan Priamitra, mereka pun memberikan sebuah surat dari gurunya yang kemudian membuat Priamitra sangat marah setelah membaca isi surat tersebut. Ia pun langsung merobek surat tersebut di depan kedua utusan Sengkang Baplang itu. Terserah, sampean sudah tahu apa isinya. Percuma saja. Selamat tinggal. Tapi kita harus waspada. 5 hari lagi, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya.
Di sebuah jalan di kaki bukit yang rindang, tampak Suliwah, Bongo dan Ratri Pramudita sedang beristirahat setelah sekian lama tak kunjung menemukan kabar tentang keberadaan Prabu Angling Darma dan permaisurinya, Dewi Sekarwangi. Bongo dan Suliwah pun kemudian melihat ada pantulan bayangan Dewi Sekarwangi pada sebuah sendang kecil di tempat tersebut. Mereka pun kemudian memanggil Nyi Jantur untuk bisa mengetahui lebih jelas apa yang sedang terjadi sebenarnya. Apakah bayangan tadi pantulan dari sana ya? Kok sama ya? Ada pelanginya? Loh, kamu juga melihat pelangi itu, Ngoh? Iya. Setelah Nyi Jantur datang dan berada di sisi mereka, ia pun kemudian menjelaskan bahwa pelangi di atas bukit itu yang bayangannya terpantul ke sendang kecil tersebut adalah pintu gerbang menuju ke Daton Megapura, kerajaan Ratu Purasari. Dengan demikian, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa yang membebaskan Dewi Sekarwangi dari cengkraman Gendrawani adalah Ratu Purasari. Nyi Jantur pun kemudian berpamitan kepada mereka untuk pergi ke Megapura untuk memastikan kebenaran tersebut. Kalau memang benar apa yang kulihat, pelangi di depan sana itu adalah pintu gerbang ke Kedaton Megapura. Berarti sudah terjawab bahwa yang bisa membebaskan Dewi Sekarwangi adalah Ratu Purasari. Hari itu adalah tepat hari kelima sejak anak buah Sengkang Baplang memberikan surat peringatan kepada pria mitra di Gunung Kencana. Itu artinya bahwa Sengkang Baplang akan menyerang paksa padepokan Gunung Kencana apabila tidak menyerahkan diri untuk menjadi pengikutnya. Kenca Rupa dan Rupa Kenca pun telah siap menyerang dengan para prajuritnya. Mereka pun mengintai dari jauh dan masih menunggu waktu yang tepat. Setelah merasa yakin, mereka semua pun langsung menyerbu padepokan Gunung Kencana dan pertempuran besar pun terjadi. Siapkan pertahanan. Pria mitra yang kemudian turun ke gelanggang pertarungan pun dengan mudah mengalahkan Kenca Rupa dan Rupa Kenca. Namun, tiba-tiba Sengkang Baplang pun datang bersama dengan ilmu kincir puyuhnya pun dengan cepat menghabisi para prajurit pria mitra. Pria mitra yang tidak mau bergabung bersama mereka pun langsung menyerang Sengkang Baplang. Namun, ia pun dapat dikalahkan. Sengkang Baplang pun kemudian mengeluarkan kalung ikatan batinnya, sehingga pria mitra, Padmasari dan semua muridnya kini telah memakai kalung ikatan batin yang sangat menyiksa tersebut. Mau tak mau, mereka pun kemudian akhirnya terpaksa menjadi pengikut Sengkang Baplang. Pria mitra, waktu yang saya berikan sudah habis. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.